masih kami kaji dan dalami ya. Sudah masuk 1 dalam LB. Kemungkinan akan masuk 3 sampai dengan 4 pasal lagi. Kami akan buat laporan. Seperti itu. Yang terberat bang? Yang terberat ya belum bisa kami pastikan mana yang terberat, karena misalnya pasal yang dianggap terberat nanti pada saat pengkajian ternyata unsur-unsurnya belum memenuhi, jadi gitu. Oke, dari yang abang laporkan itu udah ada pasal. Itu ancaman hukumannya berapa tahun bang? Ancaman hukumannya yang pasal 335 berapa? Kalau bisa semua pasal yang kena dokter masukin semua. Ada 10 pasal dokter masukin semua. Gitu ya. Jadi kita masih terus pendalaman karena memang dari sana dibilang nanti pendalaman masukin daftar baru, tersangka baru boleh gitu. Apa terlapor maksudnya. Belum. Nanti kita ini. Kalau saya nggak salah 1 atau 2 tahun. Kalau saya nggak salah nanti berapa sih? Itu bisa dicek kok. Googling aja 335 ancaman pidananya berapa tahun? 1 tahun. Hah? Berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun ya. Yang paling berat apa itu? Paling berat. Oh, kalau bisa kita kasih yang paling berat, yang banyak itu pasalnya. Biar nggak Kita ribut. upayakan secara maksimal. Ribut. Langkah hukum ini akan kita tempuh secara maksimal. Oke, dok tahu dok bilang tadi yang terberat yang mana nih? Nah seperti itu kan. Berarti masih ada di sini nih masih ada emosi kan? Bukan, kalau emosi tidak. Jadi begini, apa yang dia katakan seperti dia bilang pada saat ini dokter itu sebenarnya tidak pernah memiliki scar dokter itu. Tapi karena COVID luar biasa, boro-boro mau perawatan. Jadi nggak sempet. Kalau dokter mikirin perawatan, minum makan aja pada saat dokter di COVID itu dokter pakai pampers, gitu loh. Jadi kok bisa dengan ngomong sesantai itu nggak peduli begini. Dokter cuman ya Allah seperti ini kah zaman sekarang gitu. Mereka melupakan jasa dokter-dokter. Seperti itu kan nilai dokter zaman sekarang bagi masyarakat Indonesia. Gitu. Dok dengan bersyukur. Ya, untuk postingan dokter Eka memang ini sekarang tinggal 2 kali 24 jam karena kemarin dokter kasih waktu 3 kali 24 jam untuk meminta maaf, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat, terutama kepada nakes-nakes yang banyak pula yang gugur. Beliau ini adalah salah satu juga yang membantu Doktif terjun ke lapangan bencana maupun pada saat COVID ya. Untuk dokter E itu sekarang tinggal sisanya 2 kali 24 jam. Jika tidak ada permintaan maaf, Doktif akan melaporkan kembali melalui LBH Kesra ke tentang kode etik. Ya, jadi sekarang dokter sudah nggak mau main-main lagi. Ya, oke. Apapun alasannya, segera minta maaf. Betapa banyak korban tenaga kesehatan, dokter, perawat, semua mereka berjibaku di zaman COVID. Berbeda. Dan dengan gampangnya kamu bilang bahwa oh itu kan perawatan dengan baik, boro-boro. Dokter ini punya klinik. Tapi dokter sendiri terjun ke situ. Kliniknya dokter itu sempat dokter pulangkan semua berapa bulan. Demi menolong mereka ini, masyarakat ini. Dokter memang dokter pengusaha, dokter punya klinik. Yang kalian bilang kliniknya dokter kumuh dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Ya, tapi dokter pernah terjun ke situ. Bekas yang dokter dapatkan ini insya Allah akan menjadi pahala perhitungan Allah di akhirat kelak. Ya, jadi silakan kalian bully. Dokter bangga kok dengan wajahnya dokter gitu. Ya, oke. Oke, dok, nih niat baik itu kan pada akhirnya dianggap mereka bahwa dokter ini menghancurkan bisnis mereka, menurunkan omset mereka itu loh. Bahkan bersekutulah banyak mereka untuk. Ada lagi yang satu kata ya, Doktif itu dibackingin oleh pengimpor merek kuncir terbesar di Indonesia, masuk ke pencemaran nama baik. Tidak ada. Oke, dengan persekutuan yang mereka nih, dokter gentar nggak nih untuk terus? Oh tidak. Kan dokter sering berulang, dokter aktivis yang di medan medan bencana. Istilahnya kalau kematian aja dokter berani kok, gitu loh. Apalagi cuma caci maki serangan mereka. Tidak, ya. Dokter tidur di kasur yang mahal di rumah. Mimpinya juga sama tidur di atas batu, nggak berubah tuh mimpinya. Jadi dokter bukan karakter yang seperti itu, enggak. Mentalnya dokter bukan mental seperti itu, bukan mental yang cuma berani di depan kamera, tidak. Ya, dokter katakan tidak. Bahkan di depan polisi pun dokter berani untuk mengungkapkan kebenarannya. Kok kalian diam pada saat di depan polisi? Kenapa? Beraninya cuma di depan kamera, ya.
Dok, ini kan pada akhirnya mereka memutar balik semua. Betul. Walaupun kita udah buktinya sudah ada semua. Itulah karakter gerombolan sirkus. Itu jawabannya dok. Yang mereka hadapi itu singa, bukan macan, ya, bukan penguin, bukan yang lain-lain. Yang mereka hadapi adalah singa. Singa nggak pernah kan masuk ke sirkus. Singa berdiri sendiri. Ya. Terakhir dok, saya mau bertanya gini, kalaupun ini kan buktinya sudah banyak ya dok, kalaupun ada perdamaian dalam artian permohonan maaf secara personal bahkan terbuka yang mereka lakukan, menerima kan? Kalau permohonan maaf saat ini pun dokter sudah memaafkan. Kenapa? Ya mungkin mereka terpancing, ya mereka emosi, tapi proses hukum dokter sudah berjanji ke masyarakat tidak akan pernah dokter cabut. Kecuali yang tadi ya, yang apa tadi penyebaran data pribadi dia cabut, dokter cabut. Skor kita sama 0-0. Ya, tapi kalau untuk yang lain, dokter ingin pihak dari Polda Metro untuk melihat ini sebagai kaca cermin, karena ini sudah menjadi berita internasional. Teman dokter yang di Dubai, teman dokter yang di Mekah, mereka memantau seperti apa hukum di Indonesia saat ini berjalan. Ya. Oke?